di Indonesia ya, selain di Jawa ini Ya, daerah mana aja Mas yang selain Jawa loh ya? Kan yang saya tahu itu ada ya Sunda ya ada, ya. Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada, Mojopahitan tadi ya juga Jawa Timur kan. Selain di Jawa itu di mana aja ya? Luar Terkenal. Jawa ada, Mas. Luar Jawa ada. Sriwijaya, Sumatera, itu juga mempunyai budaya perkerisan. Luwu, Kalimantan, Sulawesi, ada. Mungkin mereka lebih terkenal badiknya. Neng ada budaya perkerisan di sana. Cuman begini, Aceh katakanlah ada di sana. Neng lebih terkenal rencongnya yang dari Aceh. Jadi begini, kalau di Jawa orang lebih menggunakan keris sebagai penanda status sosial. Jadi citra keris itu memiliki nilai tersendiri di hati masyarakat. Mungkin beda halnya di Aceh, mungkin beda halnya di Kalimantan, mungkin beda halnya di Sulawesi, seperti itu. Neng tetap ada budaya perkerisan. Yang terkenal juga itu saya pernah lihat Thailand, Mas Riko itu enggak yang di Indonesia, Bali ada, Mas. Bali, Lombok juga ada. Lombok sama Bali itu kan jejeran loh, Mas. Ya. Neng dulu itu sebuah kerajaan masing-masing loh, Mas. Lombok punya kerajaan sendiri, Bali punya kerajaan sendiri. Dan ini ya biasa dulu saling kepengen menguasai, itu kan biasa. Madura ada, Mas. Madura ya. Madura ada. Dan gini, Mas. Bukan cuma saat ini Madura itu penguasa besi, Mas. Sejak dulu Madura itu penguasa besi. Banyak banget empu-empu keris pada zaman Majapahit, Mataram, ataupun HBPB, HB Jogja itu, Hamengkubuwono, ataupun PB Pakubuwono itu. Para empu-empu keris itu setelah dirunut silsilahnya. Madura, Mas. Jadi sejak dulu memang Madura itu penguasa besi, Mas. Sampai saat ini. Sekarang terkenal ya. Sampai saat ini di sana juga masih ada kan? Masih ada. Buat pembuatan keris ini. Satu kampung itu home industri, Mas. Gawe rongkok ada sendiri. Tukang ngebuki mesinnya gitu, tempar itu ya ada. Berarti memang buat dari awal itu ada. Ada. Wah, di sana wong wedok finishing, Mas. Biasa, Mas. Aing tong tong, Mas. Di desanya itu. Iya. Bangkalan atau mana ya, Mas? Saya lupa itu, Mas. Dan keris Madura yang diproduksi sampai saat ini, Mas, diekspor loh, Mas. Dan mereka itu mengimpor bahan pamor, Mas. Bahan pamornya impor. Iya. Mereka mendatangkan dari, katakanlah yang kemarin dulu udah lama itu ada hujan meteor di daerah Rusia, apa ya namanya, ada hujan meteor, Mas, yang kebetulan meteor yang jatuh itu bukan batu, akan tetapi ion meteor. Jadi mereka beli, Mas, untuk bahan pamor. Oh, pamor meteorit. Iya, meteorit. Bahan pamor yang baik ya itu. Iya, di Luwu juga ada, Mas. Mereka penghasil bahan pamor, dan itu mereka terkenal sejak Singosari. Nek dulu kerajaan tetap impor ya, Mas, namanya. Kan antar kerajaan itu. Nek sekarang ya bodoh-bodoh sa Indonesia nih. Nek dulu mereka impor dari Luwu ini. Impor ke Jawa itu, entah itu pas zaman Mojopahit atau entah zaman Mataram, mereka impor dari Luwu untuk dibuat pamor. Dan budaya impor bahan pamor sekarang dilakukan oleh orang Madura. Dari luar negeri. Iya. Rusia itu. Juara dengan itu Madura. Dan Thailand ada, Mas. Thailand. Ya. Brunei, Malaysia ada. Oh, Malaysia kan sempat ngeklaim juga kan? Iya. Karena mereka memang juga memiliki, Mas. Dia juga punya budaya Tosanaji. Iya. Nama keris ya. Iya. Kan Brunei. Rame juga. Iya. Iya, nah itu ketoknya kebiasaannya kita deh, Mas. Iya. Makanya kita sebagai generasi muda iya, harus ikut
melestarikan, nanti biar nggak diambil bangsa lain kan. Nanti nek diambil bengok-bengok kan. Iya, yang terjadi Iklan seperti bengok itu. kan. Dan saya Mas, dulu kan pernah agak nek terkenal yo ketoknya kok terlalu menyombongkan diri. Agak banter di Facebook Mas. Bukan sebagai bakul keris Mas. Bakul. Iya. Jenengan tahu yang beli saya itu orang Brunei, Malaysia, Thailand yang saya agak mudeng bahasanya Mas. Sehingga mereka ngomong bahasa Inggris, saya harus mentranslate dulu. Wah, yo ucul itu. Iya, yo ucul-ucul Mas. Tapi terjadi transaksi. Saya tahu betul kalau mereka kepengen tuku keris. Badine luwung. Iya Mas. Duitnya mereka lebih gede Mas daripada duit kita Mas. Dan mereka itu senang dengan keris-keris baru Mas. Oh malah seneng keris baru? Seneng keris baru. Karena dari sisi tampilan dan dari sisi kan keutuhan itu masih bagus. Keris-keris baru itu laku keras oleh orang-orang Singapura, Malaysia, Thailand. Berarti pernah ekspor juga ya? Yo, nek dulu yo gimana ini mungkin yo rodok nanti yo rodok diseneni sama Bu Sri Mulyani ngerti Mas. Karena dulu juga ekspor terus resmi gitu kan tidak Mas. Yo paling-paling 4 buah, 4 bilah, 5 bilah seperti itu. Dan ekspedisinya itu kalau nggak DHL dulu apa ya Mas? Anak sedua Mas, yang gede itu. Yang ada di Blora adalah DHL. Kalau selain itu udah kena sitaning bea cukai Mas. Wah, nah itu rugi ya. Dan terakhir DHL itu pun tidak lolos bea cukai. Yo pasarnya saya luar negeri yo pedot lah Mas. Kendalanya itu ya. Iya Mas. Oh ya biar nggak keluar negeri lah. Kan ada hikmahnya juga. Iya kan kita memasyarakatkan produk kita Mas. Katakanlah katana Mas. Ya kan edaran pasarnya kan nggak sekup Jepang Mas. Justru malah dijual keluar. Biar kita bisa yuk membangun kebanggaan tentang keris kok Indonesia. Wah, kita harus jual keluar toh Mas. Oh iya. Makanya ya Pak Prabowo toh Mas. Nah, sekarang ini kan presidennya Pak Prabowo. Kira-kira nanti presidennya kan belum dilantik. Ini kan Pak Prabowo. Nah, itu kan kolektor juga Mas. Oh iya ya. Bahkan kalau Pak Prabowo itu ada event-event ketemu duta besar, ketemu presiden, pokoknya yang pangkatnya jujur kan orang luar negeri. Kayak keris kan Mas. Souvenir. Iya. Itu yuk dalam rangka mensosialisasikan bahwa keris ini adalah warisan budaya non bendawi yang berasal dari Indonesia. Dan enggak dikeluarkan yuk orang luar enggak tahu Mas kalau itu punya kita. Mungkin nanti ada orang Israel gitu terus gawe keris, orang Arab gitu yang gawe keris. Neng bagi yang mengkonsumsi produk mereka tidak akan prestis kalau tidak keris dari Indonesia. Seperti halnya katana Mas. Orang Amerika bikin katana tuh Mas. Neng tidak prestis kalau kita beli katana dari Jepang. Nah itu Mas tujuan saya itu Mas. Arep saya tak digoli nang luar negeri sana. Aneh kecekel bea cukai yo. Bea cukai lagi rame kan. Iya, dan lagi saya kan nggak ngerti Mas. Tata caranya adol di luar negeri kan lolos bea cukai. Secara resmi itu saya nggak tahu Mas. Memang tahu nih saya. Tahunya ya dikemas dikirim gitu. Dikemas saya kirim gitu lewat ekspedisi. Iya. Begitu ditanyain uang ekspedisi, ini isinya apa? Souvenir ayo gitu. Karena muni keris nggak boleh Mas. Ya gitu Mas. Taunya saya caranya seperti itu. Saya enggak tahu cara yang memang prosedurnya seperti apa, saya enggak tahu. Oh iya, tadi kan kalau luar negeri tadi seneng yang keris baru. Dan untuk membedakan keris baru sama keris yang lama ini, apa istilahnya yang keris lama ini? Kalau PB9 dengan keris baru itu cenderung agak sulit membedakan Mas, butuh karena pengalaman indrawi. Masih
Masih Utuh, muda kan Mas. Iya, lagi rentang berapa tahun loh Mas, nek PB9 itu toh Mas. Itu era-era PB9 ya. Iya. Era PB yang awal, PB awal-awal PB tua gitu, atau HB yang awal, HB tua, HB 1 itu yang atau paku halaman yang tua-tua gitu masih bisa mendeteksi, agak lebih cenderung lebih mudah mendeteksi. Tapi kalau PB9 dengan keris baru itu butuh pengalaman indrawi yang enggak sekali dua kali. Konsistensi untuk memperkaya pengalaman indrawi sangat penting untuk bisa membedakan ini keris baru, ini keris PB. Satu. Jadi kita jangan bahas yang PB. Kita bahas keris Sultan Agung katakanlah. Mataram Akhir. Kalau keris itu cukup terawat, kondisinya juga masih utuh seperti ini. Berarti untuk membedakannya salah satu kondisi Fisiknya. Ya. Keutuhannya. Ya. Ini keris yang cukup utuh untuk keris-keris era Sultan Agung. Ini bisa dibilang tingkat keutuhannya istimewa. Nah, yang untuk membedakan kalau teman-teman menjumpai ini keris dengan tingkat keutuhan yang seperti ini, itu adalah rancang bangun yang pertama. Karena bagaimanapun selera zamannya itu berbeda-beda. Kemudian teknik pengerjaan itu nanti akan berpengaruh bagaimana cara pemamoran sebuah pusaka, Mas. Penempaannya itu loh, Mas. Nek sekarang, Mas, untuk ngebuk melakukan penempaan itu nganggone alat hidrolis itu loh, Mas. Yang teko karek ngidak pedal terus jelek gitu. Nek dulu kan manual, Mas. Pakai tangan. Dugdek. Sehingga itu memberikan pukulan yang tidak tegak lurus, Mas. Miring ke kiri, miring ke kanan, meletot, bahkan kadang ngucul barang. Itu memberikan tekanan yang berbeda pada sebilah pusaka. Makanya ini semacam koyok ngombak-ngombak itu tuh, Mas, ininya. Gradasi warna pamornya. Aneh nek diraba ini roto. Nek didelok menjadi ngombak-ngombak. Itu karena efek pukulan yang kadang miring, kadang sama. Iya. Beda dengan alat hidrolis yang memang memberikan tekanan tegak lurus. Tuh. Kemudian korosi. Bagaimanapun juga waktu yang sekian lama itu akan memberikan dampak korosi pada bilah. Apalagi bilah ini dulu pernah tidak terawat, karaten dan lain sebagainya. Memang saat ini itu ada keris baru. Kalau di Indonesia, keris baru dan keris lama itu lebih laku keris lama, Mas. Beda kalau di luar negeri ya. Oke. Dengan kondisi pasar yang seperti itu di Indonesia, itu sekarang banyak penjual keris itu yang membuat keris baru yang semula utuh dibuat korosi. Neng korosi yang mengalami percepatan seperti itu dengan korosi alami beda. Itu beda, Mas. Bisa membedakan ya. Pengalaman indrawi, Mas. Tapi pernah, Mas. Pernah salah juga ya. Keblondro, pernah, Mas. Anak tanggung lihat ke anak saya mungkin ya susuk, Mas. Perkara keblondro itu, Mas. Sampai saya kegi. Nah, keblondro terus kan berat, Mas. Saya pesen ke Madura. Saya pesen keris 2 yang bagus. Yang satu ini band tetap utuh, bener-bener baru. Ya, neng bagus dengan kualitas bagus. Yang satu ini juga keris yang bagus juga, tapi dikorosikan. Tapi tadi buat ini
korosi seperti keris yang tua. Saya sampai nekat beli 2 ini untuk pembelajaran saya. Aneh tak tutup, no, saya nanti wah kobol-kobol mas, kebelidak-beliduk terus. Jadi korosi yang mengalami percepatan itu biasanya permukaannya itu kan dekok-dekok gitu mas. Ya. Apalagi kalau dilihat dengan Surya Kondo itu Kaca pembesar itu nampak seragam mas. Dekok-dekoknya nampak seragam. Kadang-kadang mereka menyiasatinya. Ini ada beberapa bilah gini. Ini dibor, sengaja dibor untuk dan dikorosikan. Ya. Ini dalam lekuannya tadi, dikasih kaca pembesar ini, lekuannya tadi, meruntusnya bilah ini tadi, itu seragam. Meruntus itu loh mas, apa ya mas? Gak halus lah. Polanya. Iya. Pola cekungannya. Dekok. Lah itu seragam. Tidak bisa dibohongi itu ya. Iya. Neng nek. Ini korosi alami itu yo gini nih. Ini yo dulu mesti dekok cepol pekoro karat ceng nancep Ya. sehingga dibersihkan yo rowak sininya seperti itu. Berkurangnya Ya, banyak. gripes seperti ini. Ini tidak seragam. Meruntusnya ini tidak seragam. Dekok. Seragam. Nah, neng nek karat yang alami itu tidak seragam. Karena kekerasannya ini ada yang karena keras banget sehingga karatnya untuk masuknya itu juga tidak terlalu dalam. Ada yang memang bagian yang empuk sehingga karatnya itu benar-benar nancep dalam. Begitu dibersihkan dah jadinya jeru. Ini jadinya enak saya sekedar karat luar, ternyata setelah dibersihkan ya oke, ya seperti itu. Jadi untuk proses percepatan korosi yang dipercepat itu akan lebih seragam, sedangkan yang alami itu hampir tidak mungkin seragam. Jadi untuk membedakan keris ini juga ada tekniknya dan butuh pengalaman. Iya mas. Wah kalau nggak sinau Bangkrut tuh. bangkrut mas. Nah, korban keblondrok itu saya kira tanggung mulia anak saya menawa susuk mas. Jadi memang ya secara nominal juga cukup berharga ya. Iya mas. Aneh kan dari saya dulu punya pasar sing nenggone Malaysia, Brunei, Thailand bahkan itu saya nggak mudeng ngomongan itu. Mereka memang senengnya itu keris anyar mas. Jadi saya itu juga, wah keris anyar ini oke. Dari luar negeri. Ya? Iya. Keris anyar saya tahu, wah wong kono iki selerane keris anyar. Harus ke sana. Bukan artinya terus ini meloloskan benda budaya ke luar negeri, enggak. Kalau enggak ada yang keluar, mereka enggak tahu kalau keris itu dari Indonesia. Oke, itu tadi teman-teman obrolan saya dengan Mas Meriko, ya budayawan muda di bidang Tosan Aji, dan kita juga mengingatkan kepada teman-teman dimanapun berada supaya kita tetap merawat, menjaga dan melestarikan budaya bangsa. Ya. Jangan takut dengan Tosan Aji. Kita punya Tosan Aji jadi sakti. Iya, jadi sakti.